diusir, apinya nggak bisa mau padam. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan detik-detik kobaran api menghanguskan sedikitnya 10 hektar lahan dan hutan di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Api dengan cepat membesar membakar semak belukar yang sudah lama kering. Bahkan kobaran api sempat mendekati permukiman warga dan membuat warga panik. Untuk mengantisipasi kebakaran tidak meluas, 2 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setelah kurang lebih 12 jam lamanya, kobaran api bisa dikendalikan. Namun, untuk mengantisipasi kebakaran susulan, pihak damkar masih tetap bersiaga di lokasi. Dari jam 10.30 kita mulai bergerak itu pada pukul 11 siang. Jadi kita menggunakan 1 unit, jadi perkiraan waktu sampai api itu dapat kita kuasai kurang lebih 11-12 jam. Akibat kebakaran ini 10 hektar hutan dan lahan warga hangus. Sejumlah lahan perkebunan milik warga yang sudah ditanami berbagai jenis tanaman seperti kopi, cengkeh, dan beberapa tanaman lainnya ludes terbakar. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran dan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Bentrok antara karyawan perusahaan sawit dengan polisi di Bengkayang, Kalimantan Barat viral di media sosial. Sejumlah mobil aparat kepolisian dihancurkan oleh massa yang makin memanas. Jangan dibakar. Inilah bentrokan yang terjadi antara gabungan karyawan pekerja sawit dari Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas dengan aparat kepolisian. Kericuan tersebut diwarnai aksi perusakan mobil dan motor milik polisi. Sempat ada negosiasi namun tidak membuahkan hasil. Aksi pendemo bahkan semakin memanas setelah aparat menembakkan gas air mata kepada massa dan dibalas lemparan batu hingga situasi semakin mencekam. Diduga kericuhan dipicu akibat massa pendemo yang menuntut hak-hak para karyawan yang belum dipenuhi perusahaan. Untuk menghindari kerusuhan yang lebih besar, pihak kepolisian pun mundur setelah sebelumnya menembakkan peluru karet ke arah massa. Dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Ratusan warga Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat berunjuk rasa dengan memblokade akses ruas jalan hingga membakar ban bekas di tengah jalan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Inilah aksi warga kampung Cicati, Sukabumi, Jawa Barat yang turun ke jalan dengan menutup akses jalan antar desa. Warga menutup jalan dengan menanam sejumlah pohon pisang dan membakar ban bekas di tengah jembatan. Aksi ini dilakukan lantaran kesal dengan kondisi jalan yang sudah lama rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Warga pun sudah sering mengajukan perbaikan jalan namun tidak ditanggapi pemerintah. Untuk perbaikan jalan, Pak, karena jalan ini udah lama tidak ada perbaikan. Udah lama banget, Pak. Jadi sering kejadian orang-orang jatuh di sini, Pak, akibat jalan rusak. Warga berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi segera memperbaiki jalan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Belasan pemuda dari 2 kelompok yang hendak tawuran di Tasikmalaya, Jawa Barat diamankan tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya Kota. Mereka disergap polisi setelah adanya laporan dari masyarakat. Belasan remaja yang diduga berasal dari kelompok geng motor berhasil diamankan tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya Kota. Mereka diamankan di Jalan Bumi Resik Panglayungan, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka diamankan setelah adanya laporan dari masyarakat karena aksi geng motor ini kerap membuat masyarakat resah dan diduga mereka akan melakukan tawuran dengan kelompok lainnya. Belasan remaja ini kemudian diamankan ke Makopolres Tasikmalaya Kota untuk pembinaan dan pendataan. Terima laporan dari masyarakat bahwa di BRP ada keributan. Kemudian kami cek ke lokasi dan di BRP tersebut terdapat sekelompok pemuda yang masih nongkrong. Dan setelah kami datang mereka melarikan diri, kemudian kami melakukan pengejaran dan kami mengamankan 12 orang pemuda dan
8 unit R2. Selain mengamankan belasan remaja, polisi juga mengamankan sejumlah kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi surat-surat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja di bawah umur terekam kamera pengawas dianiaya oleh remaja lainnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta. Motif penganiayaan akibat asmara. Kamera pengawas merekam remaja dianiaya oleh remaja lainnya di Jalan Lontar Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin. Sebelum penganiayaan terjadi, pelaku datang berboncengan lalu menghentikan motornya. Setelah itu motor korban yang berada di belakangnya ikut berhenti. Pelaku langsung mencekik leher hingga membanting korban ke jalan. Sebelumnya peristiwa yang terjadi Sabtu siang kemarin itu telah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak. Namun pada Minggu siang, salah satu pihak korban ingin melakukan mediasi ulang terkait permasalahan tersebut. Pihak yang dirugikan, yaitu orang tuanya sudah memaafkan Pak ya, sudah memaafkan, saling memaafkan. Namun pagi ini, hari Minggu, pihak keluarga yang dirugikan itu, merasa dirugikan itu, menimbulkan lagi permasalahan ini. Jadi selisih paham terkait asmara ya anak remaja. Namun kan terkait perselisihan itu tindak pidananya yang kita fokuskan. Sementara polisi sudah mengantongi identitas korban dan pelaku lalu akan melakukan penyelidikan. Penganiayaan tersebut diduga akibat perselisihan asmara percintaan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR memperluas area pencarian 3 penumpang kapal bermuatan bahan material bangunan yang masih hilang di perairan Kepulauan Seribu sejak Sabtu dini hari lalu. Tim SAR memperluas area pencarian 3 penumpang kapal bermuatan bahan material bangunan yang masih hilang di perairan Kepulauan Seribu sejak Sabtu dini hari lalu. Perluasan pencarian hingga 150 nautical mile. Fokus pencarian berlokasi di titik awal kapal tenggelam dan juga perhitungan cuaca dari BMKG. Tim SAR mengerahkan 50 personel gabungan dalam pencarian 3 penumpang KM Dewi Nur 1. Pencarian difokuskan di titik awal lokasi kejadian dengan cuaca, sehingga kita harus melakukan pencarian di beberapa sektor. Kemudian kita juga sudah melibatkan para nelayan melalui pemapelan, kemudian seluruh kapal-kapal yang melintas di wilayah perairan Teluk Jakarta sudah diinformasikan. Apabila melihat ataupun menemukan keberadaan dari 3 orang korban tersebut agar menginformasikan kepada posko Basarnas untuk kita evakuasi. KM Dewi Nur 1 dilaporkan kecelakaan di sekitar Pulau Untung Jawa dan Pulau Pari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.